Oke, mari kita mulai tutorial. Bab 0 bagian 2 melanjutkan yang dari Power Soma ya, berarti ya. Kita lanjut ke nomor 23 berarti. Cuma 4 nomor nih hari ini. Oke. Ya, nomor 23 ini yang B dan G ya. Yang B dan G kalau saya nggak salah menandakan. Yang B dan G. Tapi ini untuk mengecek fungsi ganjil, fungsi genap, atau bukan keduanya gimana caranya? Kita harus ingat sama definisinya. Nah, misalkan kita punya fungsi f, gitu ya. Fungsi f disebut fungsi ganjil apabila apabila apa? Nah, ya, kita bisa mengecek kalau kita ganti x-nya jadi minus x, dia akan menjadi minus dari fx-nya. Dan ini harus berlaku untuk setiap x yang ada di domain fungsinya gitu. Ini harus berlaku untuk setiap itu. Jangan berlaku untuk suatu, beda ya. Ini harus berlaku untuk setiap gitu ya. Jadi semua x harus benar, harus memenuhi sifat ini. Satunya lagi, kalau fungsi genap, nah pakai huruf yang lain ya, fungsi g gitu. Fungsi genap apabila g dari minus x dia adalah dirinya sendiri ya, untuk setiap x yang ada di domain fungsi g gitu. Nah, maka dari itu kalau ketemu soal kayak gini, kita substitusi X-nya dengan minus X gitu ya. Kira-kira kita substitusi, nggak harus X sih namanya. Kita substitusi variabel bebasnya dengan minusnya. Dan kita coba utak-atik dan sederhanakan apa yang terjadi gitu hasilnya. Kita coba lihat 23B dulu. Jadi kita punya fx-nya, saya salin ulang dulu. X pangkat 8 dikurangi 5 X pangkat 4 ditambah 1. Maka dari itu kita coba pandang f minus X-nya. Ya. Nah, ini adalah minus X yang dipangkatkan 8 dikurangi 5 dikali minus X dipangkatkan 4 ditambah 1. Minus X dipangkatkan genap. Ya berarti jadi X itu sendiri gitu ya, pangkat 8 gitu kan. Ya, dan ini juga sama ya, karena pangkatnya genap, berarti dia akan menjadi dirinya sendiri. Dan ini tidak lain merupakan fx. Ya, dan ini juga berlaku untuk setiap X di domainnya. Kalau fungsi polinomial berarti domainnya adalah seluruh bilangan real gitu ya. Maka dari itu kita bisa simpulkan jadi f merupakan fungsi genap gitu. Satu lagi yang g, kalau kita punya sekarang fungsinya adalah x dikali sin x ditambah cos x. Idenya sama, kita substitusikan x-nya dengan minus x, kita akan punya minus x dikali sinus dari minus x ditambah cosinus dari minus x. Nah, di sini saya mau pakai fakta yang sebenarnya sudah kalian pelajari di kuliah bahwa sinus itu fungsi ganjil, cosinus itu fungsi genap. Ya, jadi saya langsung pakai. Jadi di sini kita akan punya minus x. Sinus itu fungsi ganjil, berarti sinus dari minus x adalah minus dari sinus x. Nah, bingung nggak lo? Nah, maksudnya gini ya, karena dia fungsi ganjil. Dan cosinus itu fungsi genap. Artinya cosinus dari minus X itu akan sama dengan cosinus dari X. Nah, ini si minus dikaliin sama minus jadi habis ya, jadi 1. Jadi ini X dikali sin X ditambah cos X. Balik lagi seperti fungsi yang semula. Jadi kita punya F min X sama dengan Fx. Jadi F merupakan fungsi genap ya.
C. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi sisanya bisa dicoba dengan cara yang serupa. Nanti kalau misalkan kamu sederhanain, nggak jadi minus fx, nggak jadi fx, ya berarti dia bukan ganjil maupun genap. Bukan keduanya, ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sejauh ini untuk nomor 23. Aman? Aman kelihatannya. Ya, saya nggak melihat apa-apa juga sih. Aman lah mungkin. Oke, kita lanjut ke nomor 24. Ah, 24 ini tentang fungsi periodik. Apa ini fungsi periodik itu ya? Kita tulis dulu definisinya. Fungsi f disebut ber salah. Fungsi f disebut fungsi periodik apabila f dari x tambah p itu sama dengan fx. Mungkin bahasanya kurang bagus. Apabila untuk suatu p positif berlaku, di sini f dari x tambah p sama dengan fx ya. Dan di sini sekali lagi catatannya untuk setiap x di domain f. Kira-kira gitu. Nilai p terkecil, nilai p terkecil yang memenuhi definisi itu disebut periode ya, disebutnya periode. Begitu. Nah, sekarang kita coba lihat apa maksud dari nomor 24. Diketahui fungsi f dengan daerah asal atau domainnya itu minta hingga sampai tak hingga, berarti ini terdefinisi di seluruh bilangan real. Dia fungsi periodik, periodenya 2 dan memenuhi fx-nya itu untuk 0 sampai 2. Coba kita gambarkan dulu grafik fungsinya seperti apa. Tentunya yang paling gampang adalah kita gambarkan aja ini mirip. Kita gambarkan aja dulu grafik fungsinya di selang 0 sampai 2, itu paling gampang. Wah, udah jago harusnya. Kan udah ditutorin sama Power Soma langsung. Ngegambar ini adalah parabola yang ya entah kamu mau pakai cara SMA, nyari titik potong, nyari titik puncak, silakan. Ini bisa juga menggunakan pergeseran, gitu ya. Pergeseran juga bisa. Ini parabola yang terbuka ke bawah. Dia titik potong di sumbu X-nya di 0 dan 2, gitu ya, 0,0 dan 2,0, dan titik puncaknya di 1,1. Ya, Loko tahu, ya saya ngotret dulu sih. Kehapus. Ya kira-kira aja ya. Nah, dari 0 sampai 2, cuman gini doang. Gitu ya. Tapi di duanya juga nggak masuk, jadi ini bolong kosong nih. Nah, gitu. Ini bolong penuh. Nah, tapi kan yang kita tahu, F-nya itu fungsi periodik dengan periode 2. Artinya apa? Kalau kita pakai definisi yang ini, artinya F dari X plus 2 sama dengan Fx. Jadi kalau misalkan saya geser, ini kan saya mau menggeser 2 ke kiri gitu ya. Bisa-bisa aja kan. Ya kalau ditambah 2 kan berarti geser ke kiri kan ya, sebanyak 2 satuan. Grafiknya juga masih sama gitu loh. Jadi dari min 2 sampai 0 ya grafiknya juga sama, kayak copy paste. Nah, ini kan yang harusnya bolong di kanan ditimpa sama yang penuh di ujung kiri yang grafik selanjutnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi fungsi periodik ya bayanginnya kalau ngegambar grafiknya, kalau kamu tahu sepotong gambarnya, ya kamu tinggal copy paste aja ke kiri dan ke kanan gitu. Ngebayanginnya kayak gitu. Jadi ini dari 2 sampai 4 ini kira-kira aja ya gambarnya ya nggak sesuai skala dan ini jelek banget gambarnya. Ya dan seterusnya gitu ya. Ini 6, 8 dan seterusnya ya. Ini nggak habis-habis ya. Dan ini juga ke belakang juga kayak gitu ya, ke kiri gitu ya. Dan seterusnya ya. Oke. Jadi ini kira-kira sketsa grafik
fungsi Y sama dengan fx, fungsi f, sorry. Sekarang ada pertanyaan selanjutnya, yaitu kita diminta untuk menghitung F100 dan F111. Kita hitung dulu F100. Gimana caranya? Jangan dimasukin ke sini. Ya, ini salah besar kalau kamu masukin ke sini. Kenapa? Rumus fungsi yang ini cuma berlaku untuk 0 sampai 2, sedangkan kan kita mau ngitung 100. Beda. Caranya kita memanfaatkan definisi ini, fungsi periodik. Oke, F100. Boleh lah ya kita tulis jadi F98 ditambah 2. Boleh. Nggak masalah. Kan benar. Tapi F98 ditambah 2 kan F98. Nah, berarti sekarang masalahnya berubah. F100 itu sama dengan F98. Tapi F98 gimana cara ngitungnya? Ya, caranya sama caranya. Jadi F98 adalah F dari 96 tambah 2. Udah kelihatan belum polanya ngapain? Ya, kita kurangin aja terus gitu ya. 2 sampai ketemu X di mana selangnya 0 sampai 2. Karena kita bisa ngitung nilainya tuh dari situ. Gitu. Ya, ini harusnya bisa diteruskan sebanyak 50 kali ya. Caranya sama persis. Dan pada akhirnya nanti kamu ketemu F2 itu apa? Ya, F0 tambah 2. Yang adalah F0. F0 berapa? Barulah masuk ke rumus fungsinya. Itu 2 kali 0 kurang 0 kuadrat. Ya adalah 0. 0. Gitu ya. F111. Coba kita hitung di mana, di sini aja. Ini kita. Nah, gini aja. F111. Idenya sama ya. Kita kurangkan 2 terus. Kenapa dikurangin 2? Karena periodenya 2 ya. Kita kurangkan 2 terus sampai ketemu nilai X di selang 02 gitu ya. Sampai ketemu nilai X di selang 02. Dan ya ini bisa aja ya, saya agak ngelicik, kita tulisnya kayak gini ya. F dari 1 ditambah 55 kali 2. Boleh ya saya nulis kayak gitu ya. Intinya ya, kamu mengulangi proses yang seperti ini sebanyak 55 kali. Yang pada akhirnya kamu akan peroleh F1. F1 adalah 2 kali 1 kurang 1 kuadrat, yang adalah 1. Gitu ya. Jadi hati-hati kalau ada rumus fungsi, jangan main hajar masukin aja definisinya apa dulu nih si fungsinya. Itu ya, baca dengan lengkap, jangan baca sepotong-sepotong. Ada pertanyaan nomor 24? Kak, izin bertanya. Boleh. Berarti ini konsepnya itu karena dia periode kurang lebih mirip kalau misalkan kayak di lingkaran dia tuh sampai apa 540 misalkan. Jadi kita kurangin 360 tuh sisanya itu yang kita pakai gitu ya kayak 540 apa? Oh, kamu derajat masih maksudnya. oke ya. eh saya mungkin harus ngingetin dulu ke kalian bahwa kalau di mata kuliah ini kita pakai sudutnya dalam bentuk radian, gitu ya. Kalau mau pakai derajat, ngomongnya ada derajatnya gitu. Ngomong satuannya jangan 540, ya 540 apa? 540 derajat, ya sebut dengan jelas, gitu ya. Soalnya kalau kamu nggak nyebut gitu, saya nyangkanya langsung radian. Karena yang kita pakai di mata kuliah ini, kita pakai satuan radian buat sudut. Nah, untuk ngejawab pertanyaan kamu, 540, 360, itu maksudnya fungsi sinus sama kosinus kali ya. Kan fungsi sinus sama fungsi kosinus, dia berperiode 2 pi, gitu. Makanya kamu punya, waktu zaman SMA dulu, kamu punya sinus X ditambah, ini saya pakai radian ya, sekali lagi ya. Sinus X tambah 2 pi itu adalah sinus X. Dan kosinus X tambah 2 pi itu adalah kosinus X. Ya karena dia fungsi berperiode 2 pi. Gitu. Ya yang ya ide apa analoginya sama seperti yang kamu sebutin tadi ya. Jadi ini kayak satu putaran lingkaran, ya hasilnya sama-sama aja. Iya benar kayak gitu. Fungsi periodik. Cuma fungsi periodik tidak hanya sinus dan kosinus. Gitu ya. Ini salah satu contoh fungsi periodik juga. Gitu Baik, kira-kira. makasih Kak. Oke. Ada pertanyaan lain? Izin tanya Kak. Ya, gimana? Oh berarti kalau ini bisa pakai konsep modulo nggak Kak? Modulo. Wah, silahkan. Tapi menurut saya kejauhan. Iya bisa kalau mau dicocok logikan.
Bisa-bisa aja. Tapi ya kita pakai konsep-konsep yang diajarkan di kuliah aja, gitu ya. Maksudnya kan ini cuman penjumlahan sederhana. Ya, saya kebayang maksud kamu modulo itu kamu mau mencari sisa pembagiannya kan maksudnya. Ya, nggak masalah. Silakan-silakan aja. Tapi saya sarankan kamu menjawab nanti di entah PR atau kuis atau ujian, jawabnya dengan konsep yang diajarkan di kuliah aja. Nggak usah yang fancy-fancy, yang keren-keren seperti itu. Baik, Kak, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain lagi untuk nomor Maaf Kak, 24? izin Ya, bertanya Kak. gimana? Misalnya yang ditanya F minus Kak, F minus 2 Hmm, atau F minus 100. Gimana pertanyaan ya Kak? bagus. Coba ya, lagi suka angka berapa nih? Nah, saya suka angka 17. Misalkan F minus 17. Kan nggak ada ya, gitu ya. Sekali lagi, yang kita pengenin adalah dari 0 sampai 2. Gitu ya. Dari 0 sampai 2. Berarti kalau yang tadi positif sangat besar kita mundur dengan cara ini, sebenarnya kita kayak mengurangi 2 gitu ya. Sekarang kita kebalik, kayak menambahkan gitu. Jadi sekarang saya tulisnya kayak gini, F minus 17 adalah F dari minus 15 dikurangi gitu ya, 2 kali, udah, F minus 15 kurang 2 gitu. Dan ini kan sebenarnya sama-sama aja ya, ini juga definisi fungsi periodik. Loh kok gitu? Ini kan, kalau ini ya, kalau kamu lihat ini ya, kalau misalkan saya tulis Y-nya adalah X plus 2, artinya apa? Ya artinya F dari Y sama dengan F dari Y min 2 gitu. Jadi ini masih definisi dari fungsi periodik juga gitu. Gitu ya. Jadi ini F minus 17 itu sama aja kayak F minus 15. Dan kita bisa lakukan proses ini sama ya, secara berulang. Jadi minus 15 ini sama dengan F dari minus 15 kurang, sorry, F minus 13 kurang 2, ini adalah F minus 13, dan pada akhirnya nanti kamu akan ketemu di F minus 1, ini adalah F1 kurang 2, yang adalah F1. F1 sudah kita hitungnya tadi, 1. Gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu caranya. Kalau misalkan ketemu negatif, kamu prosesnya tetap target kamu adalah kamu bikin agar X-nya berada di selang yang diketahui gitu ya, di sini 0 sampai 2 gitu, dengan memanfaatkan definisi fungsi periodik. Baik Kak, Gitu makasih Kak. kira-kira. Oke, thank you juga. Ada pertanyaan lain lagi? Ya ini belum ada. Oke, nggak apa-apa. Nanti ada sesi tanya-tanya lagi abis ini ya. Kalau misalkan mau diulang lagi juga boleh. Sekarang kita lihat dulu ke soal selanjutnya, itu soal nomor 26. Nomor 26 ini terkait grafik fungsi, tapi kita mau menyelesaikan pertidaksamaan melalui grafik fungsi, gitu ya. Nah, sekarang kita coba kerjain 26A-nya dulu ya. 26A, kita mau gambar grafik fungsi fx dan gx pada satu bidang koordinat. Oke, kita siapkan dulu. Saya mencoba seakurat mungkin gambarnya karena nanti mungkin perlu dan penting, ya. Fx sama dengan 4 minus x kuadrat itu adalah, ya saya gambar prosesnya, saya kotret aja ya prosesnya. Saya punya modal y sama dengan x kuadrat. Ya, kira-kira kayak gitu kan ya, parabola yang melewati titik 0,0. Ini y sama dengan x kuadrat. Kalau y sama dengan minus x kuadrat berarti kita balik gitu ya, atau kita cerminkan terhadap sumbu x. Ini adalah grafik y sama dengan minus x kuadrat. Lalu kita tambahkan 4, artinya kita geser si grafik kita 4 satuan ke atas. Gitu ya. Jadi di sini titik puncaknya di 0,4. Dan ini adalah y sama dengan fx kita yang adalah 4 minus x kuadrat. Nah, titik potong dengan sumbu x-nya ya bisa dicari dengan mudah. Ini adalah minus 2 dan 2. Gitu. Jadi kita coba gambar kira-kira di sini lah ya.
Semoga cukup akurat. Hmm, tidak akurat. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Ya, ini kotretannya ya. Jadi ini ide ide saya untuk menggambar parabola adalah melakukan pencerminan dan pergeseran. Dan yang satu lagi GX ini 3 dikali mutlak X. Artinya apa ya? Kita pakai definisi aja deh. GX artinya adalah 3 dikali minus X jika X negatif, gitu ya. Menurut definisi nilai mutlak kayak gitu ya. Dan 3 dikali X dirinya sendiri jika X-nya tidak negatif atau lebih besar sama dengan nol. Ya udah gambar aja. Nah, ini gimana nih? Wah, kita harus cari titik potongnya dulu nih. Oke, cari titik potong fx dengan gx dulu biar akurat gambarnya. Ini kita ubah jadi minus 3x ya. Berarti kita harus memandang dua kasus. Kasus pertama, kalau saya punya x-nya negatif, saya akan punya, kalau kamu nyari titik potong kan disamakan ya fx sama dengan gx gitu. Jadi 4 minus x kuadrat sama dengan minus 3x. Kamu punya apa nih? X kuadrat minus 3x tambah 4 sama dengan 0. Bisa difaktorin? Salah, minus 4. Nah, ini bisa, kalau ini bisa. Jadi X minus 4, X tambah 1, ya, betul ya? Tapi kita mau mengambil X yang negatif, berarti kita pilih X-nya adalah minus 1. Oke? Kasus yang kedua, kalau X-nya tak negatif. Sebenarnya kamu bisa pakai trik bahwa dia simetri dan harusnya titik potongnya di X sama dengan 1 ya. Itu juga boleh, nggak masalah. Tapi kalau misalkan mau dijabarkan juga tidak masalah juga ya. Jadi 4 minus X kuadrat sama dengan 3X sekarang. Jadi ini 0 sama dengan X kuadrat plus 3X minus 4. Bedanya di situ. Dan akhirnya pemfaktorannya berubah menjadi X plus 4 dikali X minus 1, sehingga kesimpulannya yang kita pilih adalah X-nya sama dengan 1, karena kita pengen yang tidak negatif. Dan itu adalah titik potong untuk X-nya, ya. Tapi untuk Y-nya sendiri ya kita cukup substitusi di Fx atau di Gx. Ini sebenarnya gampang ya, tinggal kita kalikan 3 atau dikalikan minus 3. Harusnya kita dapat di minus 1,3 dan 1,3 itu sebagai titik potongnya. Sedangkan gambar grafik ini Y sama dengan Fx, untuk gambar grafik Y sama dengan Gx adalah sebagai berikut. Untuk X yang negatif, gambarnya adalah minus 3X, berarti dia melewati titik 0,0 dan 1,3, gampangnya seperti itu. Ini garis lurus, mohon maaf. Ya, garis lurus seperti itu. Nah, ini nggak lurus ya. Ya, kira-kira kayak gitulah ya. Dan untuk X yang tak negatif, dia grafiknya 3X. Y sama dengan 3X ya. Ya, jadi ini Y sama dengan GX. Kira-kira kayak gitu gambar grafiknya. Dan untuk 26B ini akan sangat gampang kalau kita sudah punya grafiknya. Karena kita bisa lihat X kuadrat ditambah 3 mutlak X kurang dari 4. Ini bisa kita atur ulang penulisan per tidak samanya menjadi X. Sebentar. 3 mutlak X kurang dari 4 dikurangi X kuadrat. Ini artinya apa? Artinya saya pengen lihat kapan GX kurang dari FX gitu ya. Gitu loh. Jadi saya pengen lihat kapan GX kurang dari FX. Kalau kita sudah punya grafik fungsinya, GX kurang dari FX itu berarti grafik fungsi GX harus di bawah FX. Kapan aja tuh nilai X-nya? Ya berarti yang di daerah sini ya. Grafik fungsi GX yang kayak V gitu, itu ada di bawah fx. Berarti kan nilainya lebih kecil dari f, gitu ya. Nilai dari fungsi g itu akan lebih kecil dari nilai fungsi f. Dan itu hanya berlaku di selang ini ya, min 1 sampai 1. Selang buka atau selang tutup? Jawabannya selang buka, gitu ya. Jadi ini sama saja dengan menyebutkan
X-nya berada di antara -1 sampai 1. Kenapa nggak selang tutup? Kalau selang tutup berarti kamu menyangkutkan sama ketika keadaannya sama gitu ya, fx sama dengan gx. Padahal kan ini nggak ada kesamaan dalam persamaan, dalam pertidaksamaan. Jadi yang kamu ambil benar-benar nilai-nilai x ketika si grafik dari y sama dengan gx itu benar-benar tepat di bawah grafik y sama dengan fx. Ini kan gx-nya yang ini, fx-nya yang ono, ya kayak gitu kira-kira ya. Jadi ya belum beres. Himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya ya -1,1 gitu ya, saya tulis dalam notasi selang. Gitu kira-kira. Jadi kalau kamu menyelesaikan pertidaksamaan, boleh juga dengan cara seperti ini ya, dengan cara kamu gambar grafiknya, terus kamu lihat siapa yang lebih atas, ya, siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, boleh kayak gitu. Asalkan gampang buat gambar grafik fungsinya, gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, aman? Kalau ada pertanyaan? Belum ada mungkin ya. Oke. Kita lihat nomor terakhir. Nomor 27. Nomor 27. Ini sebenarnya nanti kita akan pakai ketika bahas limit fungsi trigonometri. Tapi kita kenalan dulu ya. Maksudnya dengan cara yang seperti ini itu gimana gitu ya pengantarnya. Kita pertama-tama ini full modal fungsi trigonometri aja gitu ya. Kita ingin menentukan koordinat titik B, P, dan Q. Oke. Koordinat titik B, ya kalau kita sebutlah ini X, Y gitu ya. Bayangin kayak gitu. Kita pengen cari X-nya apa, Y-nya apa. Gitu ya. Oke, pertama-tama, ini adalah lingkaran berjari-jari satu. Berarti panjang OA itu satu. Ya, jari-jari lingkaran. Gitu ya. Artinya koordinat titik A adalah 1,0. Tuh. Sedangkan ini sudut OAB ini sudut siku-siku. Berarti absisnya akan sama gitu ya. Absisnya akan sama berarti x-nya satu. Cuma y-nya apa nih? Gitu ya. Y-nya apa? Ya kita bisa pandang segitiga OAB, segitiga siku-siku di A, OAB, ini panjangnya satu, AB-nya apa? Sudutnya theta. Ya gampang. Pakai tangen gitu ya. Tan theta itu sama dengan apa? Depan bagi samping. Ya, depannya AB bagi sampingnya satu. Oh, ininya berarti Y gitu ya. Kan ini panjangnya di sini Y gitu ya. Jarak dari titik B ke sumbu X adalah ordinatnya gitu ya. Berarti Y-nya. Ya udah ketahuan dong. Y-nya adalah tangen theta gitu ya. Berarti koordinat titik B adalah 1, tangen theta. Yang belum kejawab adalah koordinat titik P dan titik Q. Sekarang kita lihat titik P berada pada lingkaran. Berada pada lingkaran satuan. Ya harusnya kalian sudah tahu juga di kuliah bahwa kalau satu titik berada pada lingkaran satuan, maka absisnya adalah kosinusnya, gitu ya, dan ordinatnya adalah sinusnya, ya. Ya berarti q-nya adalah ini cuman kayak titik P dijatohin aja ke sumbu X gitu ya. Jadi seakan-akan dia tidak punya nilai dari ordinatnya gitu ya. Jadi ini cos theta, 0. Simple ya. Ini untuk nomor 27A. Sebentar. Balas WA dulu. Oke. Untuk 27A ada pertanyaan dulu nggak? Boleh ulangi gak, Kak?
Semua. Yang mana? Nggak mau kalau semua capek. Dari yang P titik P. Titik P kan sebenarnya di kuliah sudah pernah dijelaskan. Kalau kamu sudah punya satu buah titik di dalam lingkaran satuan artinya jari-jarinya satu ya, yang sudut ini apa nih? Sudut POA gitu ya, sudut POA-nya itu theta, itu sudah dijelaskan bahwa koordinatnya pasti cos theta, sin theta. Itu ada di buku Pulsel, bisa dibaca. Sedangkan titik Q itu kayak titik P yang dijatuhin ke sumbu X. Artinya dia tidak punya ordinatnya lagi, ordinatnya nol. Sedangkan absisnya ya sama kayak P, gitu, yaitu cos theta. Jadi cos theta, nol itu koordinat untuk titik Q. Makasih, Kak. Oke, ada pertanyaan lain dulu sejauh ini? Kalau belum ada, kita lihat yang B. Kita coba hitung luas yang diminta gitu ya. Kita lihat dulu luas segitiga AOB itu apa? Ini cuma setengah kali alas kali tinggi doang. Setengah kali alasnya adalah OA. OA itu jari-jarinya satu, gitu ya. Dan tingginya adalah AB. AB adalah tangan theta. Jadi kita punya luas segitiganya adalah tangan theta per 2, gitu ya. Lalu luas segitiga AOP itu apa? AOP. Yang ini nih. Salah lah, jelek. Nondeng. Yang ini nih. Ya ini juga pakai setengah kali alas kali tinggi juga bisa ya. Setengah kali alasnya OA gitu ya. OA-nya 1. Tingginya PQ. Ya, tingginya PQ. Panjang PQ apa? Panjang PQ itu sinus theta. Jadi ini hasilnya adalah sinus theta per 2. Satu lagi, luas juring. Juring AOP. Luas juring itu yang mana? Luas juring itu yang ini. Nah, ada lingkarannya ini, semenel ini nih. Gitu ya. Ya luas juringnya gimana? Ya berarti kan berapa bagian dari lingkaran ini gitu ya. Atau kalau kamu pakai radian gimana? Kalau kamu pakai radian. Berarti kan ini theta dibagi 2 pi gitu ya. Dikali luas lingkaran. Pi kali jari-jari kuadrat. Jari-jarinya adalah 1. Gitu ya. Pi-nya boleh coret. Jadi kita punya theta per 2. Gitu ya. Aman ya sejauh ini. Dan yang terakhir yang C. Oh, ada pertanyaan boleh? Kak, izin nanya, Kak. Ya, kenapa? Untuk yang luas juring AOP, boleh gak kalau misal dihitungnya itu segitiga AOB dikurangin AOP? Itu tembereng kali. Oh ya, jadi oh ya, ada yang nggak kehitung ya Kak jadinya ya? Juring itu yang ini. Juring itu semuanya. Oh, oke oke. Kalau yang kamu sebutin itu cuman semenel ini namanya tembereng Hmm, gitu. oke. Ya, Ba- ya kayak gitulah. Makasih Kak. Ya, sip. Ada pertanyaan lain sejauh ini? Tidak ada. Ya, yang C gampang ya. Yang C kalau dari ketiga yang bentuk yang kita sudah hitung, luas yang paling besar siapa? Luas segitiga AOB gitu ya. Luas yang paling kecil segitiga AOP, luas segitiga AOP yang paling kecil, lalu di antaranya itu dia sama ini masih lebih kecil dari luas juring AOP. Jadi ini bayanginnya kita urutkan gitu ya dari yang terbesar, sorry dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan luas juring AOP masih lebih kecil dari luas segitiga AOB. Ini dapat dari mana ya? Dapat dari observasi dari gambar aja ya. Luas segitiga AOB kan ini mencakup juringnya gitu ya, mencakup juring AOP dan juringnya ini mencakup segitiga AOP-nya gitu ya. Jadi kita akan punya pertidasamaan seperti itu. Ya udah kita substitusikan apa yang sudah kita hitung. Jadi ini sinus theta per 2 kurang dari theta per 2
kurang dari tangen theta per 2. Ya, kaliin 2 di semua ruasnya. Jadi sinus theta kurang dari theta kurang dari tangen theta. Loh, kok ada kesamaan? Ya nggak apa-apa kan? Nggak masalah. Nggak ganggu. Gitu ya. Kita kasih tanda kesamaan juga nggak masalah. Gitu. Selesai. Nomor 27. Ya, kira-kira kayak gitu. Oke. Sip. Sekarang mulailah kita ke sesi tanya jawab. Silahkan, mau nanya apa? Boleh, bebas. Dari tutorial bab 0 bagian 1 atau bagian 2 boleh. Kalau saya biasanya, kalau nggak ada pertanyaan dalam waktu 3 menit, saya anggap nggak ada pertanyaan dan langsung kita tutup sesinya. Kalau masih ada pertanyaan ya, kita akan bahas sampai waktunya habis. Silakan, silakan. Kak, maaf tadi boleh lihat soal yang fungsi berperiode nggak ya? Nomor ini, Nah iya. bentar. Ya, eh Kalau nggak salah tuh ada juga yang periodenya, bentar. Yang nomor 25, oh tapi nggak boleh nanya nomor 25-nya, Kak. Ya udah nggak jadi deh, Kak. iya. Kalau kalau PR saya nggak bisa jawab. Tapi kalau nanya 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 dikit boleh gak, Kak? Sedikit apa? Nanyanya Sedikit gimana? banget, sedikit banget. Itu kan dibilang Gimana? periodenya 8 kan, Kak ya. Ya. Nah, berarti kalau terus dikasih fungsinya itu dari fungsi GX-nya itu dari 0 sampai 4. Hmm. Nah, terus itu berarti lanjutannya itu berarti kan baru setengah dari periodenya ya, Kak. Gitu kan ya? Hmm. Itu nentuin lanjutan periodenya itu gimana, Kak? Empatnya lagi tuh. Arahnya kemana maksudnya? Kan ada informasi yang kamu nggak sebutin di nomor 25. Oh, fungsi ganjil ya, Kak? Pakai itu ya? Ya, Oh, oke oke, paham. Berarti tinggal di ini ya, Kak, ke kiri bawah jadinya ya. Ke kuadran kiri 3. bawah, ke Kuadran kiri 3, bawah, kuadran ke 3. bawah. Grafik fungsi ganjil itu simetri terhadap titik 0,0. Jadi kayak kamu gambar dulu grafik G-nya pada selang 0 sampai 4 gitu ya. Hmm, Nah, itu kamu ya. cerminkan terhadap titik Oh, 0,0. Nggak selalu di kuadran 3. oh, baik, Pak. Baik, Kak. Ya, terserah kamu memanggil saya apa. Ah, Jangan saya oke. jangan dipanggil Mbak aja nggak apa. Oke. Makasih, Kak. Oke. Nah, itu berarti kalau udah dicerminkan itu udah jadi periode 8-nya gitu ya. Berarti kan kamu punya grafik untuk selang -4 sampai 4 sekarang kan. Hmm. Itu kan udah Iya, periode Kak. 8, tinggal di copy paste aja. Oh, baik. Makasih, Kak. Oke. Ya, boleh. Silakan pertanyaan lain. Wah, kalau nggak ada pertanyaan sih saya sangat senang. Saya sangat senang dengan berbagai alasan. Mau nanya Kak, Boleh. Mau yang nanya yang nomor mana? 21A. Tutorial yang bagian kedua. Ya, dalam bagian kedua. 21A. Kenapa? Itu kan kalau cos 2T-nya dijabarin kan jadinya cos kuadrat min sin kuadrat gitu kan ya. Terus, Terus kenapa bisa sama kayak sin kuadrat? kamu milih Oh, identitas. benar. Kamu milih identitasnya jangan yang itulah. Ada hubungan Oh, cos 2T dengan sin kuadrat? T enggak? oh ya, Deng. Ada yang lain ya. Iya, pakai itu aja lebih gampang. Ya, ntar juga jadi juga ya. Oh iya. Iya, pada akhirnya sama aja. Oh iya, iya. Sip. Sip. Silakan. Pertanyaan lain. Kak, boleh lihat yang 23. 23. 23 ini. Ya, Hmm, ya, 23G. 23G ada.
Oke, mungkin sambil temennya ngeliatin nomor 23, kalau ada pertanyaan lain boleh. Daripada hening. Nggak harus nanya bagian 2 ya, kalau mau nanya bagian 1 lagi juga nggak apa-apa. Kak, Ya, bilangan asli itu bilangan bulat yang positif atau apapun yang positif? bilangan asli. Ya, Ya, bilangan asli, bilangan bulat positif itu sama. oh, bulat. Kak izin nanya. Ya, benar. Kan kalau misalkan fungsi ganjil atau fungsi genap itu kita tentuin dengan mensubstitusi nilai minus X ke persamaannya, Kak. Ke Kalau fungsinya, misal ya. kalau misalkan ada pecahan, itu berarti misal yang minus tuh yang berubah jadi minus tuh yang atasnya doang itu kehitungnya udah jadi fungsi ganjil gak, Kak? Itu kamu bisa tulis sebagai minus dari fx enggak? Gitu loh, pertanyaannya itu aja. Kayak Hmm, kayak misalkan saya punya fx-nya sama dengan seper x. Ya, kalau kamu substitusi jadi minus x, ya jadi 1/-x, ini kan sama aja kayak minus seper x kan, ya nggak apa-apa kan nulis kayak gini, nggak masalah. Ini baru minus fx, dia fungsi ganjil gitu, si seper x ini. Tapi kalau misalkan kayak apa? Aduh, eh, saya bermikirkan soal yang cukup mudah. X dibagi X kuadrat tambah 1. Berarti F minus X-nya apa? Minus X dibagi, ya minus X yang dikuadratin ya X kuadrat tambah 1. Ini kan bisa ditulis menjadi minus dari X dibagi X kuadrat tambah 1. Dan ini adalah minus Fx, gitu ya. Makanya dia juga fungsi ganjil. Ya selama kamu bisa membuat dia jadi minus Fx, ya nggak masalah. Mungkin contoh yang gagal kali ya. Kita kasih contoh yang gagal. Contoh yang gagal apa ya? X plus 1 bagi X kuadrat tambah X, misalkan. Saya nggak tahu, iseng-iseng aja. F minus X-nya apa ini? Minus X plus 1 dibagi X kuadrat minus X. Ini kan, ini bukan minus Fx, ini juga bukan Fx, gitu ya. Berarti dia bukan fungsi ganjil, dan bukan juga fungsi genap. Cara membuktikannya gimana? Sebenarnya kamu cukup pilih suatu bilangan, nggak masalah. Kayak cari contoh penyangkal, kayak waktu zaman pertama kali kita tutorial. Itu boleh. Ataupun kamu menunjukkan f minus x-nya itu tidak berbentuk minus fx dan tidak berbentuk fx juga gitu. Karena ketika kamu mau menyederhanakan sedemikian rupa, ya ini nggak bisa dibuat jadi minus fx. Ini juga nggak bisa dibuat menjadi fx, nggak bisa juga gitu. Nggak sama gitu ya. Ini contoh kasus di mana dia bukan kedua. baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ya, ada pertanyaan lain? Monggo. Kak, Ya, kalau misal soal ada soal esai,
terus disuruh Hmm. sketsa. Kalau sketsa tuh cukup kita titik-titikin titik-titik yang jelas aja atau harus semuanya jelas? Maksudnya gambarnya harus bagus gak? Ya, kalau bagus atau jelek itu relatif ya. Gambar saya kan jelek semua masalahnya, tapi saya lulus-lulus aja gitu kan. Oh, Yang aman. penting apa? Yang penting eh, gambar kamu bisa dipahami gitu. Kan bagus atau jeleknya ya gitu. Maksudnya bisa dipahami apa? Ciri khasnya itu harus ada. Ciri khasnya dalam artian si fungsi ini tuh ciri khasnya apa? Misalkan saya ngasih contoh nomor 24. Si fungsi ini ciri khasnya apa? Fungsinya periodik. Terus bentuknya kayak parabola-parabola yang diulang-ulang gitu. Ya ini gambarnya jelek, nggak rata. Kan harusnya ini rata semua, puncaknya di satu semua. Tapi at least ngerti lah orang-orang gitu, itu maksudnya apa. Itu namanya sketsa grafik. Ya namanya juga sketsa, jadi nggak perlu seakurat itu, tapi setidaknya cocok gitu loh skalanya. Contoh lainnya mungkin gambar ini gitu ya. Ini parabolanya aja jelek ya, nggak apa menyon-menyon gini, garisnya aja bergetar gini. Ya tapi kita paham, oh ini tuh grafik fungsi dari nilai mutlak. Terus ini grafik fungsi dari parabola. Jadi maksudnya setidaknya ciri khasnya masih terlihat gitu loh dari grafik fungsi. Walaupun nggak bagus-bagus amat, bahkan ini udah jelek gitu ya kita bisa ngomong grafik fungsinya. Nggak kelihatan. Yang penting skalanya masih tepat. Intinya jadi kalau menggambar grafik yang penting sesuai ininya aja ya. Apa ciri khas. Ya karakteristik fungsinya harus ada gitu. Misalkan kalau kamu mau gambar parabola ya harus jelas gitu ya. Apakah ada titik potong dan sumbu X? Kalau ada berapa? Titik puncaknya di mana? Ya harus jelas. Kayak gitulah Oke, kira-kira. terima kasih Kak. Ya, oke. Silahkan. Pertanyaan lain. Saya mau tanya soal nomor 21 dong. Kenapa nomor 21? Yang bagian C, Kak, masih belum paham. Sebentar. Harus nge-capture dulu. Oh, 21. Bagian 2 ya? Tutorial bagian 2. Iya, Kak. 21C. Iya, Oh, ya saya tulis aja deh. Identitas trigono. Nggak paham di mana, bingung di mana. Ini udah pernah dibahas sama Power Soma atau belum? belum, Kak. Belum. Pernah sih diliatin sekilas doang. Oh, sekilas. Kenapa? Bingungnya di mana? Kamu udah sempat nyoba? Belum sih, tapi bingung aja kenapa Itu mah bentuknya kayak namanya gitu. namanya kamu ngerjain saya kalau kamu belum nyobain. Kamu kamu tidak tahu bahwa ini susah gitu. Kamu gini deh, kita kerjain bareng-bareng aja. Kalau menurut kamu, kamu kepikirannya mau pakai apa? Eh, Dipecah mungkin jadi cos kuadrat. Kali cos kuadrat. Kamu mau jalanin dari ruas kiri biar jadi ruas kanan gitu? Kalau kalau saya lebih baik jalanin dari ruas kanan, ditelusurin biar jadi ruas kiri. Karena kan kamu punya rumus cos 2x. Betul nggak? Mungkin lebih enak kayak gitu. Cos 2x apa identitasnya? Coba disebutin. Ada tiga. Cos Sambil kuadrat buka. min sin kuadrat, Pak. Kak. Ah, 2 cos terus, kuadrat min 1. ntar, sambil nulis. Ngomongnya yang lengkap ya kayaknya harusnya. 2 cos kuadrat X X gitu ya. min Minus 1 1 sama sama. 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, oke, terima kasih.
Nah, sekarang kira-kira kita pakai yang mana nih? Ya kan ini mah urusannya sama cos ya. Semuanya cos, nggak ada sinus-sinusnya. Kita pakainya yang ini aja nggak sih? Nah, coba kita ubah. Jadi ini 3/8 ditambah setengah dikali kono, ya. Ditambah 1/8 dikali. Nah, ini cos 4x kan bisa kita lihat seperti cos 2 dikali 2x, gitu. Jadi kan ini sebenarnya sama aja kayak 2 cos kuadrat 2x dikurangi 1. Nanti cos 2x-nya bongkar lagi gitu loh. 3/8 ditambah setengah. Nah, ini kamu rapiin sendiri ya, saya males ya. Ditambah 1/8 dikali 2 dikali, ini kan cos 2x, bongkar nih. 2 cos kuadrat x min 1 kuadrat min 1. Dah, rapiin sendiri. Harusnya hasilnya sama, cos pangkat 4x. Kalau Oke, kita tidak makasih. salah menghitung. Ya, oke. Sip. Silakan. Pertanyaan lain. Oke, penawaran terakhir. Jadi ada pertanyaan lagi atau enggak? Kak, mau nanya Kak, Oh ya, oke, silakan. tentang daerah hasil Kak. Kalau Daerah misalnya ada, hasil. Hmm, Kenapa? kalau misalnya ada grafik, terus gimana cara nentuinnya tuh Kak? Kalau misalnya dari grafik daerah hasilnya. Kalau saya ngebayanginnya kayak gini. Kalau daerah asal daerah hasil ya. Ini ilustrasi aja ya. Saya nggak jelasin secara matematisnya seperti apa. Bayangin kita punya fungsi kayak gini, ya. Cuman sepotong kayak gini doang nih grafiknya nih, ya. Kalau saya ngelihat daerah asal sekalian satu paket, saya ngelihat domain atau daerah asal, bayangin ini kayak kawat gitu ya, bayangin kayak kawat, terus saya sinarin lampu senter gitu. Harusnya kebentuk apa? Kebentuk bayangan di sini, di sumbu X. Nah, bayangan ini adalah si daerah asal fungsi kamu. Ini adalah daerah asal. Kalau misalkan saya kasih lampu senternya dari kanan ke kiri, ditembakin, harusnya akan terbentuk
bayangan di sumbu Y. Nah, bayangan di sumbu Y ini yang akan jadi daerah hasilnya. Gitulah kira-kira. Jadi kalau kamu dikasih grafik, lihat daerah hasilnya itu dari kayak gini gitu ya. Melihat cakupan nilai X dan cakupan nilai Y-nya dari grafiknya. Jadi kalau misalkan kamu punya grafik yang sepotong-sepotong, ya daerah asalnya juga sepotong-sepotong. Bisa jadi ya. Misalkan kayak gini gitu. Ini bolong, ini penuh. Jangan deh, ini nggak boleh. Kayak kayak gini itu misalkan. Nah, jelek. Udah nggak apa-apa, bolong kayak tadi gitu ya, kayak gini. Ya berarti kalau daerah asalnya ya cuman segini sama yang ini segini. Ini daerah asal. Daerah hasilnya ya segini sama yang segono. Gitu. Jadi bisa kepisah-pisah kayak gini. Kalau fungsinya terpisah-pisah juga gitu grafik. Begitu kira-kira buat nyari daerah hasil. Kalau dikasih grafiknya. Oke, silakan pertanyaan lain kalau masih ada. Penawaran terakhir lagi. Ada pertanyaan? Oke, kelihatannya belum ada pertanyaan lagi. So ya, kita akhiri aja. Kalau gitu, berarti nanti kita ketemu lagi. Mungkin kita ketemu lagi minggu depan dengan tutorial yang bab baru gitu ya, yaitu limit ya. Oke, kalau gitu, mari kita bubar. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Kak.